Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Paulus ada di kota Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu malam di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di provinsi Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum." Ketika Paulus hendak memulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dan dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi dalam hal ini adalah perselisihan tentang perkataan, nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka semua orang menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Dalam memanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Galio, gubernur Akaya saat itu, dalam menghadapi perdebatan pemahaman iman dari orang-orang Yahudi dan Rasul Paulus sebagai pengikut Kristus, yakni itu urusan pribadimu. Negara tidak campur tangan terhadap pandangan-pandangan itu. Ini juga hendaknya menjadi dasar dalam kehidupan kita, yakni urusan iman lebih pada pandangan dan pilihan pribadi. Diberikan kebebasan kepada setiap pribadi untuk memilih, dan itulah yang harus dipegang. Memang ini menjadi tantangan untuk negara kita. Kebebasan beragama masihlah belum diberikan kepada kita seluruh bangsa Indonesia, seluruh warga negara
negara Indonesia. Di banyak tempat memang sudah diberikan, tetapi tempat-tempat tertentu masih banyak intervensi antara lain antara mayoritas dan minoritas, sehingga kita hari ini diingatkan dalam gereja Katolik sebagai warga gereja Katolik harus berani memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk beribadat, karena pilihan iman itu adalah pilihan pribadi. Beberapa waktu lalu ada pendeta yang kita sudah saling kenal menyampaikan untuk mencari pastor paroki dari satu umat dari jauh, itu untuk meminta surat pernyataan bahwa gereja Katolik tidak akan menuntut gereja Protestan atau pribadi tertentu karena ada satu anggota gereja Katolik mau masuk karena pernikahan masuk gereja Protestan. Dan dalam dialog saya katakan, kami gereja Katolik sangat menghargai pilihan dari masing-masing pribadi. Kami punya tugas untuk menjaga kawanan domba, tapi kalau ada yang memilih untuk ke gereja lain atau kelompok lain, itu kebebasan dia, sehingga kami tidak akan menuntut gereja atau kelompok manapun. Yang penting tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Kalau dia pilih secara bebas, maka itu pilihannya. Kita menghormati kebebasannya dan bisa berjalan. Mereka katakan, oh begitu prinsip gereja Katolik, ya betul, dan mereka menikah. Itulah yang senantiasa dipegang oleh gereja Katolik. Pilihan untuk beriman pada Allah itu pilihan pribadi, sehingga kebebasan, tidak ada ketekanan. Tapi di sisi lain, gereja Katolik juga, bahkan umat Kristiani seluruhnya, punya tanggung jawab untuk mewartakan, memberikan tawaran kepada setiap pribadi tentang ajaran iman yang benar. Ajaran iman yang benar. Seperti Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain dan kita semua mewartakan kemana-mana tentang Yesus Kristus sebagai penyelamat. Dan itu tugas kita. Sehingga kita mewartakannya supaya apa? Banyak orang mengenal Kristus dan diselamatkan. Saya selalu mengatakan hal ini sebagai tindakan cinta kasih. Bahwa kita tahu bahwa Yesus penyelamat, kita harus tawarkan kepada setiap orang sehingga mereka boleh terima dan percaya dan diselamatkan. Seperti kalau memang ada orang yang sakit, kita tahu obat yang manjur untuk kesembuhannya, kita tawarkan, tanda bahwa kita mencintai mereka. Begitu juga dalam hidup beriman, kita tahu apa yang baik untuk keselamatan umat manusia, kita tawarkan, tanda bahwa kita mencintai mereka. Semoga ini juga boleh kita bawa dalam kehidupan kita, selalu menghidupi iman kita akan Kristus, tapi juga mewartakannya kepada sesama kita. Tadi dalam bacaan pertama juga, dalam penglihatannya, Tuhan mengatakan kepada Rasul Paulus, jangan takut, kuatkanlah imanmu, kuatkanlah, dan teruslah mewartakan Kristus, mewartakan Injil. Begitu juga dalam bacaan Injil tadi, Yesus mengatakan ada tantangan-tantangan, ada duka cita, tapi nanti saatnya kita akan bersuka cita. Karena walaupun kalau kita kuat menghadapi tantangan-tantangan iman itu, pasti ada sukacita rohani yang senantiasa hidup dalam hidup kita. Mari kita berdoa supaya kita tetap menghormati kebebasan orang lain dalam beriman, tapi kita juga mewartakan dengan terus-menerus kepada setiap pribadi, menawarkan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Semoga demikian. Amin.